Perkenalkan, aku Naswa Salsabila Setiaji dari Matematika Angkatan 2024, bisa dipanggil Wawa. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Haider Judi Izudin dari Matematika 2023. Karena kita di ITS ya, yang biasanya disingkat ISO Turu Sangar, itu tuh identik begadang. Apalagi aku juga di sini udah 2 tahun, terus dengan banyaknya kesibukan, nggak hanya akademik, itu juga identik dengan begadang. Oke, jadi apakah identik? Mahasiswa dalam bergadang ini ya jelas identik karena dalam kegiatannya mahasiswa sendiri itu sangat sibuk, entah tugas, entah organisasi atau kepanitiaan atau mungkin part time kerja dan lain-lain. Untuk aku sendiri, fenomena begadang ini sebenarnya punya sisi negatif sama positif. Kalau sisi positifnya, kita bisa nyelesain tugas-tugasnya, terus kita bisa nyelesain semua kesibukan kita. Tapi sisi negatifnya pasti ke kesehatan, dampaknya ke kesehatan, dan itu bisa jadi penghambat kita buat kuliah, seperti itu. Oke, jadi dalam pandangan aku sendiri ya sebenarnya itu begadang nggak baik ya buat kesehatan, apalagi buat jangka panjangnya gitu. Terus untuk mahasiswa ya, tapi tetap mau nggak mau ya harus begadang karena dengan kepadatan yang ada sehingga harus begadang. Untuk aku sendiri mungkin yang punya kesibukan ya, atau mungkin bisa juga part time itu juga jadi salah satu. Terus mungkin kesibukannya di organisasi, kesibukan akademik yang tugasnya banyak. Tapi kalau emang dari akademiknya tugasnya itu nggak seberapa, terus organisasi juga nggak ikut, itu mungkin dari diri mereka sendiri yang nggak bisa time management, karena time management di perkuliahan itu juga penting. Oke, jadi faktor utamanya dalam begadang mahasiswa ya salah satunya pertama menunda-nunda entah tugas, entah job desk dalam organisasi atau kepanitiaan. Biasanya ini H-1 bisa nih, atau malam ini kayaknya bisa gitu, nanti malam mepet-mepet lah, atau mungkin yang lain-lainnya. Terus banyaknya kegiatan juga ya, salah satunya tadi entah tugas yang banyak, kegiatan yang banyak sehingga manajemen waktunya kurang gitu. Lalu yang ketiga juga jadi manajemen waktu yang kurang juga gitu. Kalau menurut aku sendiri mungkin ngaruh, karena kalau begadangnya karena belajar ya, itu kita juga punya teman-teman yang sama-sama begadang buat ngerjain tugas gitu. Tapi kalau begadang yang nggak karena tugas, nggak karena kesibukan, itu menurut aku juga bisa dari pertemanan. Misal kayak mereka keluar kemana gitu, terus kayak jalan-jalan tanpa tahu waktu gitu. Mungkin tergantung juga dengan circle pertemanan mereka. Oke. Jadi apakah lingkungan teman itu memengaruhi? Jelas pastinya memengaruhi ya, karena dengan lingkungan sekitar, semisal kita misal berkelompok gitu, mengerjakan tugas kelompok, sehingga kita harus menyesuaikan waktu teman yang ada. Misal ada temannya punya banyak kegiatan, sehingga kita mau nggak mau ya harus ngikut juga. Dan pastinya semisal temannya bisanya di malam ya mau nggak mau kan di malam gitu, sehingga mengharuskan untuk begadang. Dan pastinya ya apakah lingkungan pengaruh, sangat berpengaruh gitu. Kalau aku sendiri, menurutku bisa dua-duanya. Kemauan sendiri mungkin kalau lagi kita pengen lagi free time nih, misal karena udah sibuk nih, kita nggak sempat nonton, terus kita pengen self reward gitu, kita kan bisa juga begadang terus nonton gitu, walaupun nggak ada kaitannya sama akademik. Tapi kalau harus itu saat kita ada tugas-tugas, ada akademik yang harus diselesaikan, tapi kita nggak punya waktu karena ada kesibukan lain seperti organisasi atau kepanitiaan atau juga part time. Oke. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri, buat begadang itu bukan keinginan sendiri ya kemauan sendiri, tapi sebenarnya bisa manajemen waktu.
entah tidur malamnya cukup, dicukupin, nanti bangun lebih pagi, bisa begitu ya, ataupun bisa semisal di waktu yang kosong kita bisa melakukan tugas-tugas kita yang ada gitu. Dan menurut saya sendiri itu adalah kemauan. Kalau aku sendiri, aku punya planner tugas, jadi tahu deadline-nya kapan. Terus kalau organisasi sendiri ini, kita kan organisasi tuh nggak selalu rapat tepat waktu kan kadang. Nah di sela-sela itu tuh bisa buat ngerjain tugas. Nah habis selesai rapat dan hal lainnya kita bisa ngerjain tugas di malamnya. Tapi kalau emang tugasnya banyak mau nggak mau kan kita harus begadang tuh. Nah baru nanti istirahatnya di jam 2 jam 3 sampai kelas berikutnya. Tapi kalau emang lagi capek banget itu biasanya habis rapat istirahat dulu, tidur 2 jam 3 jam baru kita nugas sampai selesai. Habis itu tidur lagi juga bisa seperti itu. Oke, jadi ya untuk aku sendiri buat mengatur waktu, entah itu belajar, entah itu kegiatan, organisasi ataupun yang lainnya ya, yang pertama diprioritasin dulu untuk akademiknya, karena di sini aku sendiri berkuliah ya fokusnya akademik. Jadi entah seluruh tugasku itu dikerjakan dulu, lalu untuk kepanitiaan ya kebetulan aku jarang kepanitiaan, jadinya bisa semisal di waktu akademik pun. Lalu untuk yang lain-lain hobi itu entah itu apa ya setelah itu. Cuman ya biasanya aku nyementin kalau begadang itu buat hobi.